Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam-salam untuk para pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Ya, dalam video kali ini kita akan menampilkan anggrek jenis dendro atau biasa dikenal dengan dendrodium, dimana dalam pengetahuan umum dendrodium itu merupakan anggrek yang sangat banyak variasinya dan jenis-jenisnya juga sangat banyak sekali. Sebagaimana kita ketahui, itu sudah saya lihat di beberapa artikel, itu menjelaskan bahwa anggrek itu klasifikasinya termasuk ke dalam jenis Angiosperma divisinya ya. Kemudian dia kelasnya adalah Monocotyledon, ordonya adalah Orchidales, dan masuk ke dalam famili Orchidaceae. Nah, dendrodium, kemudian anggrek bulan atau Phalaenopsis, kemudian anggrek bulbopilum, kemudian anggrek tanah atau anggrek yang lainnya, itu termasuk ke dalam genus, klasifikasi genus ya. Jadi kalau kita runut itu Orchidaceae ada 800 genus dan 25.000 ya, 25.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Nah, kalau dendrodium sendiri itu sudah teridentifikasi itu ada 600 spesies yang sudah teridentifikasi. Terus genus anggrek terbesar kedua itu ya dendrodium ini setelah genus bulbopilum. Jadi pertama bulbopilum, kemudian kedua dendrobium. Dendrobium itu sendiri memiliki arti, yaitu dendro itu artinya pohon, kemudian bios atau bium itu dalam bahasa Latin, bios itu artinya hidup. Jadi ada tanaman hidup di pohon, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk informasi berikutnya itu ada 1327 jenis anggrek itu tumbuh di daerah Jawa, sedangkan sisanya dari 25.000 itu tumbuh di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan pulau yang lainnya. Kalau klasifikasi sendiri itu sudah lama ya, sudah beberapa abad yang lalu, bahkan dari buku yang ditulis oleh Yong HS tahun 1990 dalam judulnya itu Wild Orchid of Malaysia and Southeast Asia, yang menerbitkan itu Tropical Press Malaysia, itu menyatakan bahwa anggrek itu memikat para penggemar tanaman hias terutama ya, itu sudah sejak 2 abad yang lalu. Wow, bayangkan, itu ditulis tahun 90 dan 2 abad yang lalu itu sudah ada penggemarnya. Sudah lama sekali, ini memang tanaman sudah kuno ya, tapi penggemarnya itu tetap banyak. Ini dalam morfologinya dendro itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang jenis epifit, litofit, dan terestrial. Kalau epifit itu biasa menumpang pada batang pohon atau bahan organik lain, dan dia tidak merugikan batang pohon itu. Kemudian yang kedua itu ada litofit, dia menempel pada batu. Kemudian terestrial, dia hidup mengambil nutrisi dari dalam tanah. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke morfologi dendrobium agar kita mengenal lebih dekat apa sih jenis anggrek dendrodium ini dan bagaimana sifat-sifatnya. Mari kita simak berikut ini. Oke, mari kita identifikasi bersama agar kita mengenal lebih dekat anggrek jenis dendrodium ini. Di dalam video sudah terlihat jenis anggrek dendrodium karak red ya. Ini yang karak red, kemudian ini saya belum tahu ini spesiesnya. Soalnya saya beli via internet dan ini hampir mati, dan alhamdulillah ini dia kok bisa
tumbuh dengan subur, bahkan muncul tunas baru sebanyak 3 buah tunas. Oke, langsung saja kita mulai identifikasi morfologinya. Di sini terlihat akar ya. Akar dari anggrek Dendrobium karakret ini relatif bulat, memanjang dan berdaging. Ya, bisa dilihat ya. Dan dia kalau menempel pada sesuatu, terutama pada bahan organik lain, dia bentuknya akan seperti bambu yang dibelah. Bambu yang dibelah itu kan ada seperti polisi tidur gitu loh. Jadi ada cembunuknya seperti itu. Oke, itu akarnya seperti itu. Kemudian batangnya itu ini relatif pendek, kemudian membengkak, kemudian lunak dan pendek, tapi ini bentuk batangnya itu memanjang ya. Jadi dia memanjang ke atas batangnya ya, seperti itu, dan dia lunak dan membengkak. Jadi dia itu bagian tengahnya itu membengkak ya. Kemudian untuk daunnya itu dengan ujung runcing ya, bulat. Kemudian tengahnya ini ada tengah dia melebar untuk daunnya ya, tengah melebar dengan ujung meruncing. Pilihan daun ini, tipenya daun adalah simpodial, artinya kanan kiri. Jadi dia kanan kiri ada daunnya ya, bisa terlihat ya, kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya adalah bunganya dari Dendrobium karakret ini biseksual ini ya. Terlihat bunganya ada 2 lingkaran di situ. Lingkaran pertama adalah yaitu lingkaran luar atau biasa disebut kelopaknya, sepal. Kemudian lingkaran dalam atau biasa disebut dengan petal atau mahkota. Ya, saya taruh aja biar lebih jelas nanti gambarnya. Jadi dia ada 2 lingkaran, ini lingkaran petal dan lingkaran yang kedua adalah sepal. Ini mahkotanya, kemudian ini bagian ini kelopaknya dan ini mahkotanya. Dan bentuk daunnya ini adalah bentuk bunganya ini adalah biseksual ya. Ada bibirnya juga atau biasa disebut dengan labellum. Dan pertumbuhan dari anggrek ini dia biasanya muncul tunas baru. Ya, seperti ini tunas. Jadi dia setelah berbunga muncul tunas baru, kemudian nanti akan berbunga lagi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini juga hampir sama, cuman yang ini tidak belum mengembang ya, belum ada bunganya. Jadi dia masih daun simpodial, kemudian batangnya juga lunak, memanjang. Akarnya pun bulat, memanjang. Dan yang menarik di sini adalah akar anggrek ini, terutama yang kita lihat di sini, ini dia tidak mau menempel pada raw besi yang saya buat untuk potnya. Ini tidak mau menempel. Dia lebih suka menempel pada ini pot plastik. Ya, dia menempel ini. Oke, ini menarik sekali. Oke, saya kira cukup sekian dalam video kali ini. Oh ya, satu lagi, mungkin di sebelah nanti kita akan sisipkan video di mana ada buah. Jadi
anggrek itu muncul buah ya, setelah berbunga nanti muncul buahnya. Buahnya itu disebut juga buah kotak, dan telah masak nanti kalau telah masak buahnya itu akan pecah menjadi 6 bagian, 6 celah. Nanti saya sisipkan videonya di samping, bisa dilihat ya. Oke, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga video ini bermanfaat bagi para pecinta anggrek di seluruh Nusantara mengenal lebih dekat anggrek jenis Dendrobium. Oke, dukung selalu video ini, dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Ya, terima kasih banyak. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.